Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul 'arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala akmalil makhluqat. Amma ba'd. Sahabat, bagi masyarakat yang tinggal di daerah Jabodetabek dan sekitarnya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan keberadaan gunung buatan di daerah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ternyata gunung buatan itu berisi tumpukan sampah masyarakat. Kawasan tersebut sudah dikelola sejak tahun 1989 di atas tanah seluas kurang lebih 110 hektar. Dan saat ini ketinggiannya sudah mencapai 40 meter atau setara dengan gedung berlantai 16. Dan sayangnya 50% dari isi sampah tersebut adalah sampah sisa makanan. Pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN sebagai negara dengan penyumbang sampah sisa makanan terbanyak dengan rata-rata 20,9 juta ton per tahun. Kemudian disusul oleh negara Filipina dengan jumlah rata-rata 9,3 juta ton per tahun. Sungguh jauh jarak antara Indonesia dan Filipina ya, dari 20 juta ton ke 9 juta ton. Namun ironisnya di saat bersamaan justru Indonesia menjadi negara kedua di ASEAN dengan indeks kelaparan tertinggi. Indonesia sendiri sebagai negara dengan mayoritas umat Islam terbanyak, seharusnya umat Islam berada di garda terdepan dalam mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan memaknai perintah berpuasa dan berzakat ini dengan perilaku menjaga lingkungan. Ketika berpuasa, seorang muslim diperintahkan untuk menahan hawa nafsunya, untuk mengendalikan hawa nafsunya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, baik dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri, atau hal-hal yang dapat mengurangi pahala berpuasa seperti berbohong, ghibah, adu domba, sumpah palsu, atau memandang dengan syahwat. Sejatinya, ketika seorang muslim diperintahkan untuk tidak makan dan tidak minum ketika berpuasa, di sana ada sebuah hikmah, yaitu adanya rasa empati. Bagaimana kita bisa merasakan lapar orang-orang yang tidak mempunyai makanan, bagaimana kita bisa merasakan haus orang-orang yang tidak memiliki air untuk diminum. Itu semua adalah hikmahnya. Karena ketika berpuasalah rasa empati kita dilatih, terus dilatih selama sebulan penuh. Agar apa? Agar kita bisa meningkatkan rasa syukur kita. Ketika kita bingung hari ini mau masak apa ya, hari ini kita mau beli makan apa ya, tapi di luar sana ada orang yang justru malah bingung hari ini kira-kira kita bisa makan atau tidak. Itulah hikmah kita berpuasa, agar kita bisa berempati kepada orang-orang yang memang sulit gitu untuk mendapatkan makanan, bahkan mereka pun tidak tahu apakah hari itu dia akan bisa makan atau tidak. Itulah rasa empati yang harus kita tingkatkan agar kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Maka dengan berkurangnya kuantitas makan dan minum kita di bulan Ramadan, diharapkan kita juga bisa menekan angka sampah dari sisa makanan tersebut. Kita bisa mengurangi food waste, yaitu dengan kita lebih hemat, lebih bisa mengatur bagaimana pola dan
jumlah porsi makanan yang kita konsumsi. Namun faktanya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru mencatat di bulan Ramadan ini limpahan sisa makanan meningkat 20% dari biasanya. Ini sangat mencengangkan. Mengapa demikian? Sifat tamak yang ada dalam diri manusia membuat setiap orang itu lapar mata untuk menyiapkan makanan berbuka sesuai yang dia inginkan. Mereka berlebih-lebihan, mereka israf dalam menyiapkan makanan. Kenapa? Karena ada sifat tamak dalam diri mereka. Padahal kualitas lambung kita, kualitas setiap orang itu sama saja. Kemampuan dia dalam mengelola, dalam menampung makanan itu sama saja, baik dia ketika berpuasa ataupun tidak. Maka akhirnya sifat tamak yang melahirkan lapar mata tersebut berujung dengan israf atau berlebih-lebihan dan tabzir, yaitu menyia-nyiakan makanan. Dan inilah yang menyebabkan perilaku umat Islam di bulan Ramadan ini dalam menyumbang sisa makanan, sampah sisa makanan meningkat. Inilah keadaan yang benar-benar harus disadari oleh setiap orang muslim. Bagaimana ketika dia berpuasa, dia menahan hawa nafsunya bukan hanya di siang hari, tetapi ketika dalam menyiapkan berbuka ataupun sahur, dia harus menahan hawa nafsunya agar tidak israf, agar tidak berlebih-lebihan, agar tidak takzir, agar tidak menyia-nyiakan, sehingga itu bisa dapat meminimalisir sampah sisa makanan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surah Al-Isra ayat 27 bahwasanya orang-orang yang mubazir itu adalah teman-teman syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguhnya orang-orang yang boros, orang-orang yang sering menyia-nyiakan adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu selalu ingkar terhadap Tuhannya. Selanjutnya, setelah kita dilatih selama 1 bulan dengan berpuasa, menahan hawa nafsu, di penghujungnya kita diwajibkan untuk berzakat. Zakat yang diwajibkan dalam hal ini berbentuk makanan pokok. Inilah hikmah yang nyata adanya kesinambungan antara perintah zakat dan perintah berpuasa secara beriringan. Bukan hanya kita diminta untuk bagaimana merasakan laparnya orang fakir, orang miskin, tetapi kita juga diperintahkan untuk berbagi kepada mereka melalui zakat. Inilah hikmah yang harus kita petik. Bukan sekedar berpuasa itu untuk dapat berempati, merasakan laparnya, hausnya orang-orang fakir dan miskin di luar sana, tapi kita juga bisa mengatur sifat tamak kita, sikap berlebih-lebihannya kita, sikap israf kita, sikap tabdzir kita agar tidak menyumbang sampah sisa makanan. Begitupun dengan berzakat, bukan hanya sekedar berbagi makanan ketika di penghujung Ramadan, tetapi kita juga bagaimana kita bisa selalu berbagi makanan agar makanan yang kita punya tidak terlalu mubazir. Itulah proses takwa yang sejatinya. Bertakwa bukan hanya secara vertikal, bagaimana kita memperbagus ibadah kita kepada, bagaimana kita memperbanyak ibadah kita kepada Tuhan, tapi bertakwa juga secara horizontal, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, begitupun bagaimana kita bersikap terhadap alam. Demikianlah, mari kita memaknai perintah berpuasa dan berzakat ini dengan luas lagi dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita lakukan selama 1 bulan Ramadan ini saja, tetapi disinilah saatnya kita untuk melatih
kedisiplinan kita, melatih menahan hawa nafsu kita, melatih empati kita, melatih kesadaran kita tingkatkan rasa syukur kita, kemudian kita praktekkan di bulan-bulan berikutnya. Dengan begitu, semoga umat Islam dapat mencapai indikator yang diharapkan, yaitu menjadi pribadi muslim yang bertakwa. La'allakum tattaqun menggunakan sigoh fi'il mudhari yang bermakna kontinuitas, artinya bukan hanya bertakwa ketika di bulan Ramadan, tetapi bagaimana di bulan-bulan berikutnya. Itulah indikator yang sesungguhnya dari bulan Ramadan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.